Tentu saja setelah menggunakan scrub, kita harus menenangkan kembali kulit dengan menggunakan shooting aloe vera gel. Nah, shooting ini banyak manfaatnya ya, jadi tidak hanya digunakan di wajah, juga bisa digunakan di badan. Kita gunakan untuk menenangkan kembali kulit-kulit yang tadi sudah dilulur dan juga untuk mengurangi proses terjadinya iritasi. Aloe vera ini sangat enak sekali karena tidak lengket di kulit, ringan dan juga cepat menyerap. Selanjutnya kita akan merawat kuku dengan menggunakan hand and nail cream. Kita ambil hand and nail-nya, kemudian kita ratakan di kuku. Kita ratakan dengan gerakan memutar ya. Jadi kita putar sambil kita beri tekanan sedikit. Kita ratakan di seluruh kuku. Hand and nail ini digunakan supaya kuku tidak mudah rapuh dan nanti akan melunakkan kutikula pada saat kita akan merawatnya. Selanjutnya kita rawat kutikula kuku. Di sini kita akan menggunakan alat yang kita sebut dengan manicure stick. Manicure stick ini ada dua sisi ya. Nah, ini bisa dilihat ada yang sisinya rata, ada juga yang sisinya runcing. Kegunaannya tentu saja berbeda-beda. Untuk yang sisinya rata ini kita gunakan untuk mendorong kutikula kuku. Pastikan pada saat mendorong arahnya harus searah ya. Dan pada saat proses mendorong ini pun harus dilakukan secara hati-hati supaya tidak merusak metrik ataupun pangkal dari kuku. Kita dorong kutikulanya supaya kutikula menjadi tertata rapi ya, sehingga tangan indah dilihat. Nah, untuk sisi yang runcing ini kita gunakan untuk membersihkan bagian kanan dan kiri kuku. Pastikan pada saat membersihkan arahnya tegak lurus ya. Kutikula kuku ini memiliki fungsi untuk melindungi kuku dari bakteri dan melembutkan kulit. Tetapi kutikula kuku ini bisa menjadi keras dan kemudian menjadi sel-sel kulit mati. Jika banyak kutikula kuku yang menjadi keras dan kulit mati, ini akan merusak penampilan kuku sehingga kutikula yang sudah keras dan mati ini harus kita bersihkan. Untuk membersihkannya bisa menggunakan alat yang kita sebut dengan lidah ular ataupun dengan menggunakan gunting kutikula. Nah, ini bisa dipilih ya, mana yang lebih mudah kita untuk melakukannya. Tetapi proses melakukannya pun harus hati-hati ya. Pastikan bahwa kutikula kuku yang dirawat hanya kutikula yang sudah mati saja. Jadi yang diangkat hanya yang sudah keras dan kutikula yang sehat tetap dibiarkan. Setelah membersihkan kutikula kuku ini, kita akan melakukan proses pemijatan dengan menggunakan massage cream. Kita ambil secukupnya, lalu kita ratakan arahnya dari ujung kuku ke siku. Setelah rata, kita ambil posisi yang santai ya. Kita lakukan gerakan massage. Untuk gerakan yang pertama, kita lengkungkan tangan ya. Jadi kita lengkungkan pergelangan tangan, arahnya dari depan ke belakang. Kita bisa lakukan gerakan ini 2-3 kali dalam sekali pemijatan. Nah, setelah itu kita lengkungkan jari-jari tangan. Kita lengkungkan jari-jari tangan, arahnya dari kelingking ke ibu jari ya. Jadi yang dilengkungkan adalah kelingking dulu, yang terakhir adalah ibu jari. Setelah melengkungkan jari-jari tangan, kita lakukan pemijatan dengan gerakan memutar di telapak tangan, arahnya dari tengah ke sela-sela jari, kembali ke tengah.
Gerakan massage ini bisa digunakan untuk mengurangi proses timbulnya kapalan di telapak tangan loh viewers. Setelah itu kita putar setiap jari tangan searah dengan jarum jam, diakhiri dengan mengusap tepi kanan kiri dari jari tangan. Setelah memutar jari tangan, kita melakukan gerakan melingkar di pergelangan tangan. Jadi kita pijat dengan gerakan melingkar di pergelangan tangan. Lalu setelah itu, kita usap punggung tangan dari ujung-ujung kuku sampai dengan pergelangan tangan. Selesai mengusap, kita akan melakukan pemijatan dengan gerakan melingkar di setiap jari, arahnya dari pergelangan tangan ke ujung-ujung jari, lalu usap kembali ke pergelangan tangan. Jadi bisa diperhatikan dengan gerakan melingkar ke ujung jari, ke ujung kuku, lalu dari ujung jari kita lakukan gerakan mengusap ke pergelangan tangan. Tetap pemijatannya dimulai dari jari kelingking terlebih dahulu ya. Setelah itu kita usap tepi kanan kiri setiap jari. Kita usap, kita beri tekanan di ujung kuku. Gerakan ini bisa juga digunakan untuk meruncingkan ujung-ujung kuku ya. Setelah itu kita usap punggung tangan sampai dengan siku. Setelah mengusap, kita lakukan gerakan melingkar di lengan tangan, dari pergelangan tangan sampai ke siku. Lalu kita usap dari siku ke pergelangan tangan. Kita bisa melakukan gerakan ini sebanyak 2-3 kali. Setelah itu kita akan meremas lengan. Jadi kita meremas lengan tangan dari pergelangan tangan menuju ke siku, dari siku ke pergelangan tangan. Setelah itu kita usap siku. 1, 2, 3, dan untuk menutup kita tarik semua arahnya dari siku ke ujung-ujung jari, ke ujung kuku kita remas. Nah, itu adalah gerakan massage yang terakhir. Setelah itu kita bersihkan sisa massage krim dengan menggunakan kapas yang sudah diberi toner. Dan tidak lupa kita bilas dengan menggunakan air ya. Keuntungan dari massage cream ini adalah mudah dibilas. Jadi massage cream Viva ini mengandung aroma jasmin yang sangat menenangkan dan bisa memperlancar proses pemijatan. Selain itu juga mudah dibilas ya. Untuk proses pemijatan ini bisa dilakukan selama 5 menit. Minimalnya adalah 5 menit. Tetapi jika mau dilakukan lebih dari 5 menit juga bisa. Lakukan sampai dengan 15 menit. Setelah melakukan pemijatan, kita keringkan terlebih dahulu. Lalu kita akan mengkilatkan kuku dengan alat yang kita sebut dengan nail buffer. Nail buffer ini sendiri ada 4 sisinya ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada hari ini kita akan menggunakan sisi yang digunakan untuk mengkilatkan kuku. Kita rawat kuku dengan menggunakan nail buffer, gunanya untuk menghilangkan tumpukan minyak dan kuku tampak lebih bersinar walaupun kita sedang tidak menggunakan kuteks. Kuku yang bersinar ini akan tampak kukunya lebih indah dan juga tampak sehat ya. Nah, sekarang bisa dilihat kukunya tampak lebih mengkilatkan yang sudah di buffer. Selesai proses semuanya, untuk mengakhiri proses manicure pada hari ini, kita gunakan terlebih dahulu hand body lotion untuk kembali melembabkan dan menutrisi kulit seluruh tangan. Jadi kita gunakan di seluruh tangan.
Bisa juga kalau mau menggunakan body cream ataupun body butter. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari rekan-rekan ataupun viewer semua yang ada di rumah. Nah, sudah selesai nih. Cukup mudah untuk dilakukan sendiri di rumah ya. Terima kasih Kak Meli. Nah, viewers di rumah cukup mudah kan untuk melakukan merawat kuku dan tangan sendiri di rumah. Kalau viewers tadi belum bisa mengikuti, bisa melihat kembali katalog di halaman 34 dan juga di halaman 35 ya. Di situ ada langkah-langkah yang bisa diikuti. Selain merawat kuku, tangan, dan kuku kaki setiap sendiri di rumah, ada rangkaian perawatan lain yang bisa dilakukan di rumah loh. Dan produk-produk Viva Kosmetik ini sudah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kosmetik kalian untuk melakukan perawatan sendiri. Ada perawatan tradisional ataupun mandi lulur, di mana perawatan tradisional ini untuk proses pembersihannya adalah menggunakan lulur bubuk. Lalu diikuti dengan penggunaan shooting, proses massage dengan menggunakan massage cream, menutrisi bagian payudara dengan base cream, dan juga diakhiri penggunaan hand body lotion. Untuk lulur bubuk dari Viva sendiri ini ada 2 macam ya, yaitu kemasan 500 gram dan 30 gram. Di mana sudah mengandung dari pandan, temu giring, kemuning, dan tepung beras, sehingga sangat baik sekali digunakan untuk merawat badan dan juga bisa digunakan untuk mengurangi aroma atau bau badan yang tidak sedap. Lulur mandi Viva ini penggunaannya cukup praktis, cukup dicampur dengan air mawar. Nah, dengan mencampur dengan air mawar ini, selain higienis dan praktis, juga bisa meningkatkan aroma wangi dari lulur mandi. Untuk seluruh badan, bisa gunakan lulur yang 30 gram sebanyak 1 saset, lalu kita campur dengan 1 botol air mawar. Kita balurkan di seluruh tubuh, tunggu dulu sampai setengah kering, lalu kemudian kita urut untuk merontokkan dan mengangkat sel-sel kulit mati. Itu adalah perawatan badan yang kita lakukan secara tradisional ya.